Abbas qala kuntu khalfa Nabi yauman. Aku pernah berada di belakang Rasulullah pada suatu hari. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ya gulam, wahai gulam. Gulam itu panggilan untuk anak muda, anak kecil. Ihfadillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah dalam artian menjaga agama Allah, maka engkau akan mendapati pertolongan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta perlindungan atau meminta tolong maka mintalah tolong kepada Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Hadis ini sudah dibahas di kajian hadis Arba'in 2019 yang lalu. Tapi ini jadi pedoman kita hidup. Ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidu tujahaka. Orang yang benar-benar meyakini hadis ini dan mengamalkan dalam kehidupan, maka akan hilang dari dirinya rasa takut, rasa khawatir dalam menjalani hidup. Dimanapun dia, dengan siapapun dia, kemanapun dia pergi, gak ada rasa takut dan khawatir. Selama kuncinya satu, kita bisa menjaga syariat Allah dalam artian melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah itu. Maka selama itu Allah akan memberikan penjagaannya kepada kita. Jadi ibu tong seueur kamelang hariwang, karena tidak ada sebaik-baik penjaga kecuali Allah. Kalau sudah dijaga Allah, iya mau siapa yang bisa memberikan madarat kepada kita? Bahkan kalau hadis lengkapnya di redaksi hadis ini kan ada kalimat fa'lam, ketahuilah. Law ijtama'at qaumun ala ayyan fa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Kalau ada sekelompok orang berkumpul dan berniat untuk memberikan pertolongan kepadamu, memberikan kebaikan, manfaat kepadamu, maka kata Allah, mereka tidak mungkin bisa memberikan manfaat itu kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Walau iztama'at ala ayyadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik. Bahkan sebaliknya, jika sekumpulan orang berusaha untuk membahayakanmu, mencelakakanmu, bahkan membunuhmu, maka kata Allah, mereka sama sekali tidak akan mampu untuk memberikan kemudaratan sedikit pun kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Itu hadis ini. Maka saya ketika melaksanakan tugas ngajar, tugas dakwah atau tugas belajar, jadi berangkat ka mana wae jam sabaraha wae jongjong kayak gitu. Gak ada rasa takut, khawatir gimana gitu. Karena selama kita yakin dengan niat yang baik, niat yang ikhlas ada di jalan Allah, sedang melaksanakan perintah Allah, menjaga agama Allah, maka sesuai dengan janjinya Allah akan menjaga kita. Dan jika ditakdirkan sampai terjadi satu peristiwa yang tidak diharapkan, sampai meninggal sekalipun, gak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena kalaupun ditakdirkan mati dalam kondisi ini, maka harapan besarnya ini sebagai salah satu kematian yang husnul khotimah gitu. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, saya tuh punya cita-cita ingin mati. Ibu punya cita-cita ingin mati, Bu? Ada yang cita-citanya ingin mati belum selesai. Saya tuh ingin mati dalam keadaan sedang di jalan dakwah gitu. Jadi cita-cita kematian saya ingin mati itu di jalan dakwah. Nah, ketika ada sesuatu yang terjadi sedang di perjalanan teh, apakah ini teh jawaban dari permintaan gitu ya?
Saya pernah cerita ke ibu tuh, saya hampir pingsan saat sedang mengisi pengajian di Pak Kenjeng. Waktu itu hari Senin juga, pulang kajian di sini, berangkat ke Pak Kenjeng, itu ngisi jam 9 jam 10 malam gitu, karena sedang kurang fit di panggung lagi ceramah, sudah hampir pingsan. Saya mikir, ya Allah, inikah waktunya? Jadi nu melang nama nu di bumi, anu di melang ke nama temelang. Karena itu, maka Bapak Ibu jamaah semuanya, kalau kita sedang ada di jalan Allah dalam kebaikan, sedang ibadah, misalnya pergi ibadah umroh kan, naik pesawat penuh dengan resiko, naik, ya selama kita sedang melaksanakan perintah Allah udah sing jongjon. Kalaupun Allah menakdirkan musibah terjadi, kita sedang ada dalam kebaikan, insya Allah itu menjadi kalaupun mati itu kematian terbaik, kematian terindah gitu. Tapi yakin selama kita sedang ada dalam jalan Allah, menjaga syariat Allah, melaksanakan perintah Allah, maka janjinya pun Allah menjaga kita gitu. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di kalimat selanjutnya, wa idza sa'alta fas'alillah gitu. Kalau ada permohonan, permintaan, minta ke Allah, jangan minta ke selain Allah. Bahkan untuk perkara yang kita anggap kecil, ke Allah dulu. Bu, Pak, kalau kita minta rezeki, walaupun Bapak Ibu, misalnya Ibu mintanya ke Bapak ataupun ke siapalah itu minta. Tapi yang harus didahulukan itu ke Allah dulu. Makanya Nabi menganjurkan baca doa setiap selesai ba'da subuh itu. Ba'da sholat subuh apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu kan doanya sunnah dibacakan selesai sholat subuh. Kata Nabi, jangan kau tinggalkan doa itu. Setiap sholat subuh, beres sholat subuh baca doa itu. Bahkan sebagian ulama menganjurkan bacaan itu setelah salam. Jadi assalamualaikum langsung baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Barulah kemudian baca zikir ba'da sholat, astagfirullah, Allahumma anta salam, dan lain-lain. Jadi mendahulukan doa itu dibaca di ba'da sholat subuh. Kenapa? Karena kita memulai aktivitas kehidupan di dunia untuk perkara yang sifatnya dunia pun kita minta dulu ke Allah, tidak mengandalkan kemampuan kita, apalagi mengandalkan kemampuan orang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Padahal belajarnya belum, berangkat ke pengajian juga belum, baru selesai sholat. Tapi kita minta dulu ke Allah. Wa rizqan thayyiban, ya Allah saya minta rezeki yang baik ke Allah. Padahal yang ke pasar belum berangkat, yang ke kantor belum berangkat, tapi didahulukan minta dulu ke Allah. Artinya kita meniadakan dulu segala sesuatu selain Allah, karena yang kita yakini bahwa pemberi ilmu, pemberi rezeki itu Allah. Maka mintanya ke Allah dulu. Kalau mintanya ke selain Allah, bahkan tidak membawa Allah, yakin Allah akan berikan kecewaan. Walaupun mungkin di satu waktu kita dapat, kita hasil, tapi kebanyakannya Allah berikan kecewaan. Maka minta dulu ke Allah dalam segala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bahkan jika kita melakukan suatu pekerjaan yang dianggap berat, yang kita butuh pertolongan dari orang lain, maka yang pertama kali kita pintai pertolongan itu adalah Allah. Jadi minta tolongnya ke Allah. Fasta'in billah. Makanya hadis ini menjadi hadis tauhid. Hadis tauhid. Jadi orang dianggap sudah benar tauhidnya kalau dia sudah mengamalkan isi hadis ini. Karena faktanya saat ini banyak orang yang meminta kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Buktinya masih banyak batu-batu gede dihandapna loba sasajen. Ya, pohon-pohon dianggap keramat, dihandapna banyak susugu. Berarti masih banyak orang yang meyakini adanya selain Allah yang bisa memberikan kebaikan, adanya selain Allah yang bisa menolak datangnya keburukan. Ini parah. Bahkan kabar riwayat diusum corona macam-macam kan. Ya, ada orang yang ingin terhindar dari penyakit corona cenah kudu numpang tuluyan tumpengna dipersembahkeun kang Eyang Wirahadi Kusuma nu ngageugeuf Gunung Papandayan supaya bisa terhindar dari penularan penyakit corona. Berarti dia mintanya bukan ke Allah, kalah ke Eyang minta perlindungannya. Itu duka Eyang nanti ayah dua.
minta ka embah nya nyuguhan cikopi jeung surutu cek embah teh hese sare suguhan bae cikopi jeung surutu. Jadi ini yang salah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Udah kita yakini aja apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, kalau memang ada ketakutan minta perlindungan ke Allah, kalau ada keinginan mintanya ke Allah, ada hajat minta ke Allah, ada ketakutan ini itu minta perlindungan ke Allah. Kenapa? Karena segala selain Allah itu makhluk, sedangkan makhluk dikuasai oleh Khalik, oleh Allah sang penciptanya. Kita mah la haula wala quwata illa billah, enggak ada upaya, enggak ada kekuatan kecuali hanya pertolongan dari Allah. Udah mintanya ke Allah aja. Gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau mau ngadain walimahnya rek hajatan, udahlah nggak perlu lagi susugu bisa ditemeh lancar acarana makanana meh teu bararasi, udah minta ke Allah aja, minta perlindungan ke Allah, doa aja ke Allah, nggak perlu nyiapin susuguh untuk selain Allah. Karena ini hadisnya jelas, ida sa'al nafas alillah, mintanya ke Allah. Ustaz da ieu mah nyariat. Kadang banyak orang yang berlindung di belakang kalimat itu, nyariat. Padahal perlu kita pahami bersama, nyariat itu ya harus sesuai dengan syariat. Ketika nyariatnya tidak sesuai dengan syariat, maka nyariatnya dilarang. Ibaratnya gini, ada orang mau uang lalu kemudian dia maling, ketika ditangkap dia menyariat. Jadi maling menyariat teh. Pertanyaannya itu maling nyariat yang sesuai dengan syariat apa enggak? Tidak, ya enggak boleh. Apa yang dianjurkan oleh syariat kalau kita memohon pertolongan? Di Al-Qur'an disebutkan soal Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan jalan salat. Sabar artinya orang ridho dengan ketentuan yang Allah tetapkan bagi dia. Salat artinya dia berdoa kepada Allah, meminta pertolongan, meminta perlindungan dari apa yang dia takutkan. Maka salat itu sebagai nyariat anu sesuai dengan syariat. Bukankah Rasulullah SAW setiap kali mendapati kondisi yang menggoncangkan jiwanya, beliau sholat 2 rakaat. Para sahabat pun demikian, para ulama pun demikian. Akhirnya muncullah istilah di kalangan sebagian ulama dan juga menyebar di masyarakat, ayat istilah sholat hajat. Ya, sholat hajat itu keperluan, kebutuhan. Ada yang menamakan sholat hajat itu, walaupun yang saya pahami hajat itu kan keperluan, kebutuhan. Jadi sholat kita sholat sunnah 2 rakaat, di sholat tersebut kita meminta ke Allah untuk dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Sholat mutlak, sholat sunat mutlak, dan di dalamnya kita mengemukakan hajat kita kepada Allah. Maka jamaah rahimakumullah, meminta pertolongan, meminta perlindungan dah ke Allah aja. Kita meminta ke Allah, minta ke Allah. Jangan terlalu banyak menghadirkan tandingan-tandingan bagi Allah dalam hidup kita, yang kita yakini dia bisa memberikan manfaat padahal hanya Allah yang memberikannya, yang kita yakini tandingan ini bisa menolak madarat padahal kita tahu bahwa hanya Allah yang bisa menolak madarat. Bukankah setiap kali kita sholat, setelah selesai sholat dalam zikir kita membaca doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah, menghalangi apa yang akan kau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah, dan tidak ada manfaat sama sekali apapun, kehormatan, kekayaan siapapun di luar manfaat yang kau berikan. Jadi hanya Allah. Doa-doa tersebut memberikan petunjuk kepada kita, hanya menjadikan Allah satu-satunya tempat kita memohon, tempat kita meminta pertolongan, tempat kita berlindung. Allah punya sifat As-Samad dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Katakanlah Allah itu hanya satu, esa. Allah As-Samad, Allah itu tempat bergantung. Kita sering baca Allahus Samad tapi kita bergantungnya kepada selain Allah, berarti kita masih dusta dengan ucapan kita.
Kita sering mengatakan di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Kalimatnya juga hanya. Hanya itu berarti menjadi pembatas. Tidak ada selain Allah yang kita mintai pertolongan. Tapi faktanya masih banyak kaum muslimin yang ketika dalam kondisi kesulitan dia malah datangnya kepada selain Allah. Dia datangnya ke gunung, dia datangnya ke laut, dia datangnya ke batu, dia datangnya ke pohon, dia datangnya ke makhluk macam-macam. Padahal segala sesuatu selain Allah itu makhluk yang lemah. Bahkan malaikat sekalipun tidak bisa memberikan manfaat dan madarat dalam kehidupan kita tanpa izin dari Allah. Ketika Jibril sebagai malaikat yang gagah perkasa memiliki 500 pasang sayap, satu sayapnya bisa menutupi dunia. Kebayang segede kumaha malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, maukah engkau aku angkatkan gunung Uhud dan aku timpakan kepada orang-orang Taif yang melemparimu dengan batu? Tapi karena tidak ada izin dari Allah, tidak terlaksana. Artinya siapapun tidak akan bisa memberi manfaat ataupun menolak madarat kecuali atas izin Allah. Saya masih ingat dan pernah bercerita juga kepada bapak dan ibu. Ada seorang ustaz, dia sedang membahas satu materi tentang aliran sesat di satu masjid. Lalu kemudian tiba-tiba segerombolan orang-orang pengikut aliran sesat tersebut datang ke masjid dan mengepung masjid. Satu truk ya menyerbu ke masjid tersebut. Masuk ke masjid bawa parang, bawa macam-macam gitu, sampai jamaahnya panik luar biasa. Ustadz ini dicari-cari oleh orang-orang dari kelompok aliran sesat tersebut. Sang ustadz berlindung kepada Allah dan dia berikhtiar hanya sembunyi di belakang mimbar. Mimbarnya mungkin seperti meja ini aya bolongnya, tapi nggak daya pantauan. Dia berlindung di sana. Tapi Masya Allah, dengan pertolongan Allah, karena memang sedang menjaga agama Allah, itu orang-orang dari kelompok aliran sesat tersebut berkeliling di sekitaran mimbar, bawa parang, tidak menemukan ustaz. Jamaah yang sudah keluar dari masjid sudah panik, wah iya ustaz cigana nu kabayangkeun deui nya tos berlumuran darah tos kumaha. Tapi ketika polisi datang ke lokasi dan didapati langsung diamankan, ternyata ustaz keluar dari masjid dalam keadaan tekunan naon. Maka kalau Allah sudah berkehendak memberikan pertolongan, tidak akan ada yang bisa memberikan madarat sedikit pun. Kalau Allah sudah berkehendak. Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan dilemparkan ke api yang sedang menyala dari kayu bakar yang dikumpulkan oleh penduduk satu negeri. Kabayang sakumaha eta seuneuna ngabebelaan. Dilempar Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Tapi ketika Allah berkehendak, kata Allah apa? Ya narukuni barda wa salaman di Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api karena dilempar. Di jero seuneu teh teu sehelai rambut pun yang terbakar. Kalau Allah sudah berkehendak, lihat bagaimana penjagaan dari Allah. Terus juga kalau kita baca kisah Ashabul Uhdud itu, seorang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian karena di masanya rajanya adalah orang kafir, orang musyrik, kemudian sang pemuda ini mendakwahkan tauhid yang dia yakini, lalu kemudian dia ditangkap oleh raja, menyuruh pasukan untuk membawa dia, dilempar di tengah lautan. Tiba-tiba malah pasukannya yang tercebur ke dalam lautan. Mau dilempar dari atas gunung, malah aya lini pasukannya yang malah panik. Sampai ketika mau dipanah pun tidak ada satupun anak panah yang mengenai dia. Kalau Allah sudah berkehendak, semuanya akan mendapati perlindungan. Cuman prinsipnya satu, menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Maka semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang harus kita yakini Allah Maha Agung, Allah Maha berkehendak. Segala sesuatu selain Allah semuanya makhluk yang lemah, sehingga kalau kita memohon maka mohonlah kepada Allah, meminta pertolongan mintalah kepada Allah, meminta perlindungan dari sesuatu yang menakutkan pun mintalah perlindungan kepada Allah. Itu hadis 1472.